Uno, dos, tres. Tequila. Permintaan dalam konteks ekonomi merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Konsep permintaan sangat penting karena menentukan seberapa banyak produsen harus memproduksi harga barang atau jasa tersebut di pasar. Baik, saya akan melanjutkan materi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan 1. Harga barang atau jasa. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, permintaan untuk barang atau jasa tersebut akan cenderung menurun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan cenderung meningkat. 2. Pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen meningkat, mereka mungkin cenderung beralih ke barang-barang yang lebih mahal atau mewah, meningkatkan permintaan untuk produk-produk tersebut. Sebaliknya, penurunan pendapatan dapat mengakibatkan konsumen beralih ke barang-barang yang lebih murah atau memangkas pengeluaran mereka secara keseluruhan, yang dapat mengurangi permintaan untuk barang-barang yang lebih mahal. 3. Selera dan preferensi konsumen. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk secara signifikan. Sebagai contoh, jika suatu barang menjadi tren atau status simbol di masyarakat, permintaan untuk barang tersebut dapat meningkat secara substansial. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang pertama, biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, produsen atau penjual akan menghadapi tekanan untuk meningkatkan harga jual atau menurunkan kuantitas penawaran barang atau jasa. Sebaliknya, penurunan biaya produksi dapat mendorong peningkatan penawaran barang atau jasa, karena produsen atau penjual dapat mempertimbangkan untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa pada harga yang sama atau bahkan menurunkan harga untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. 2. Teknologi. Perkembangan teknologi dapat memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh, penggunaan mesin-mesin otomatisasi. Dalam penggunaan mesin-mesin otomatisasi, proses produksi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, sehingga mengurangi biaya upah dan meningkatkan output produksi. Ketiga, harga barang pengganti. Ketika harga pengganti naik, produsen atau penjual cenderung beralih untuk memproduksi barang pengganti tersebut karena dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga pengganti turun, produsen atau penjual menggunakan cenderung untuk memproduksi atau menawarkan barang atau jasa asli karena keuntungan yang lebih besar atau permintaan yang lebih tinggi. 4. Perubahan dalam ekspektasi pasar. Ketika produsen atau penjual percaya bahwa harga barang atau jasa akan meningkat di masa depan, mereka cenderung menunda penawaran saat ini dan menunggu waktu yang lebih menguntungkan untuk menjual. Hal ini dapat mengurangi penawaran saat ini di pasar. Sebaliknya, jika ekspektasi pasar adalah bahwa harga akan turun di masa depan, produksi atau penjual mungkin akan meningkat penawaran saat ini untuk menghindari kerugian potensial yang dapat menghilangkan peningkatan penawaran barang atau jasa. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu perubahan dalam permintaan dan penawaran. Dalam mengelola perubahan dalam permintaan dan penawaran, pemangku kepentingan pasar seperti produsen, penjualan, dan pengambilan kebijakan harus perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pasaran. Analisis yang cermat dan perubahan dalam permintaan dan penawaran memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam hal penetapan harga, produksi, dan kebijakan ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara permintaan dan penawaran, para pelaku pasar dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam lingkungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Aplikasi teori permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan contoh nyata
bagaimana teori permintaan dan penawaran bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Di pasar tradisional, pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung untuk menentukan harga dan kualitas barang yang dipertukarkan. 2. Pasar global. Pasar global dengan mencakup yang sangat luas dan melibatkan berbagai negara menghadirkan aplikasi teori permintaan dan penawaran yang lebih kompleks. Dibandingkan pasar tradisional, di pasar global hanya barang dan jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti nilai mata uang, biaya transportasi, dan kebijakan internasional dan kondisi ekonomi global. 3. E-komersi. E-komersi atau perdagangan elektronik telah berevolusi secara kita berbelanja dan membuka gerbang baru bagi aplikasi teori permintaan dan penawaran. Di dunia maya ini, pembeli dan penjual berinteraksi secara digital. Namun, prinsip-prinsip ekonomi fundamental tetaplah berlaku. E-komersi penawaran kemudahan bagi pembeli untuk membandingkan harga dan produk dari berbagai penjual dengan cepat dan mudah. Oke, terima kasih. Teori permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dalam ilmu para pembeli dan penjual dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa dalam suatu pasar. Teori permintaan dan penawaran merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di pasar tradisional, pasar global, maupun di platform e-commerce. Teori ini menjelaskan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang dipertukarkan.